Kali ini saya akan sama seperti kemarin membahas solusi sistem persamaan linear, cuman kali ini metode yang akan kita pelajari adalah metode inverse atau balikan. Gitu ya. Metode inverse ini atau metode balikan ini adalah matriks inverse atau matriks balikan ini adalah matriks lain dari matriks A yang disimbolkannya itu biasanya adalah dengan A pangkat minus 1 atau dibacanya adalah A inverse gitu ya. Nah, kalau matriks A gitu ya, misalnya matriks A saya kalikan dengan inverse-nya atau A pangkat minus 1 atau A inverse, itu maka hasilnya itu akan menjadi matriks identitas. Gitu ya. Mau saya kalikan inverse dari sebelah kanan ataupun saya kalikan inverse dari sebelah kiri gitu ya. Itu akan sama dengan matriks identitas. Jadi kalau matriks apapun itu dikalikan dengan kebalikannya, pasti hasilnya adalah identitas. Gitu ya. Nah, berdasarkan dari teori ini, maka kalau kita kaitkan dengan solusi sistem persamaan linear, kan dari kemarin kita membahasnya ketika sistem persamaan linearnya itu kita ubah menjadi matriks A dikali X sama dengan B gitu kan ya. Gitu kan? Dari kemarin kita belajar ini terus gitu. Kita konversi SPL-nya ke dalam matriks A dikali X itu sama dengan B. Nah, kalau saya kalikan A inverse dari sebelah kiri, gitu kan? Di dalam ini, nih, saya kalikan A inverse dari sebelah kiri, ini, gitu kan ya? Maka yang di sebelah sama dengan itu juga harus dikalikan dengan A inverse dikali B. Gitu kan ya? Jadi kalau di kiri kita kalikan dengan A inverse, maka di sebelah kanan juga harus kita kalikan dengan A inverse. Gitu. Nah, berdasarkan teori yang ini, A inverse dikali A itu hasilnya adalah identitas, gitu kan? Ini nih. Nih. Ya nggak? Nah, berarti identitas dikali X itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Gitu kan ya? Nah, identitas dikali dengan X itu hasilnya adalah X itu sendiri. Jadi apapun matriksnya, kalau dikalikan dengan identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Oleh karena itu, ketika identitas matriks I, dikali dengan X, maka hasilnya adalah X. Gitu ya, sama dengan A inverse dikali dengan B. Gitu. Jadi, untuk mencari solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan metode matriks inverse atau matriks balikan, maka kalian harus mencari ini. Jadi harus tahu inverse-nya dulu untuk kalian bisa menemukan solusinya, gitu ya. Nah, berdasarkan itu, maka kita dapat menentukan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks inverse, gitu. Langkah pertama sama kayak kemarin, kita mengkonversi sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk A, X sama dengan B. Matriks A dikali X itu sama dengan B. Gitu ya. Kemudian, langkah kedua adalah kita mencari A inverse dari matriks menggunakan OBE. Gitu. Atau ketika nanti mengerjakannya gini. Jadi kalau kita punya A, jelek banget A saya ya. A gitu, yang dibatasi dengan, kalau tadi kan sebelumnya kita A dibatasi dengan B gitu ya. Kalau di sini matriks inverse kita A dibatasi dengan identitas gitu. Maka ketika kita lakukan operasi baris elementer,
nanti dia akan berubah, A-nya itu akan berubah jadi identitas, sedangkan identitasnya itu akan berubah menjadi A inverse-nya. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau kalian udah mendapatkan A inverse-nya di step kedua, maka untuk mencari nilai X adalah tinggal kita mengalihkan A inverse-nya dikali dengan B. Maka nanti kalian otomatis menemukan X-nya atau menemukan solusi dari sistem persamaan linearnya. Gitu ya. Oke, cukup jelas kan? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam contoh. Contohnya masih sama seperti kemarin. Ini masih ada nih. Seperti kemarin gitu ya. Saya tulis lagi aja biar kalian nggak bingung. 2x1 plus 4x2 gitu ya. Minus 2x3 sama dengan 2. Kemudian 4x1 plus 9x2 gitu ya. Min 3x3 sama dengan 8. Persamaan ketiga adalah minus 2x1 minus 3x2 plus 7x3 sama dengan 10. Oke, step pertama adalah merubah SPL ke dalam matriks AX sama dengan B. Gitu ya. Udah khatam lah kalian seperti ini. Gitu ya. Ini A-nya, X-nya berarti lihat ada variabelnya ada berapa. Sama dengan B. B-nya adalah yang di samping sama dengan. Gitu. Langkah kedua adalah kita mengkonversi matriks A-nya itu menjadi identitas. Berarti kalau kita punya matriks A, gitu ya. Oke, yang dibatasi dengan identitasnya 0 ya, ini kok kayak 6 ya. 0 gitu ya. 0, 0, 1. Oke, kita lakukan operasi baris elementer, maka nanti hasilnya akan menjadi A inverse atau kebalikannya. Oke, berarti kita mulai dari ini. Kolom pertama, baris pertama, 2, biar jadi identitasnya berarti harus 1, maka harus dikali dengan setengah. B, 1. Gitu ya. Maka menjadi 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2, minus 2 kali setengah minus 1, gitu kan? 1 kali setengah adalah setengah, 0 kali setengah adalah 0, 0 kali setengah adalah 0. Next, 4 adanya di baris kedua. Biar dia jadi 0, berarti harus dikurangin 2 baris pertama atau ditambah dengan 2 baris ketiga. Gitu ya. 4. Oke. 4 dikurangin 2 kali 2 hasilnya pasti 0. And then 9 dikurangin 2 kali 4 hasilnya pasti 1. Gitu ya. Minus 3 dikurangin 2 kali minus 2. Minus 3 dikurangin 2 kali 2. Minus 3 plus 4 hasilnya pasti 1. 0 dikurangin 2 kali 1 adalah minus 2. 1 dikurangin 2 kali 0 pasti 1. 0 itu kan ya, ini kan 1 dikurangin 2 kali 0 hasilnya pasti 1. Kemudian 0 dikurangin 2 kali 0 hasilnya pasti 0. Gitu. Next, ini harus menjadi 0. Ini adanya di baris ke-3. Biar jadi 0 berarti dia harus ditambah baris pertama. Minus 2 ditambah 2 hasilnya pasti 0. Gitu kan? And then minus 3 ditambah 4 hasilnya pasti 1. 7 ditambah minus 2 pasti 5. 0 ditambah 1 pasti 1. 0 tambah 0 0. 1 tambah 0 1. Gitu kan? Wah, kolom pertama udah jadi identitas. Next, kolom kedua yang harus jadi 0 kolom kedua berarti harus menjadi 0 1 0 gitu ya. Berarti yang diubah adalah yang ini dan yang ini. 2 dan 1 itu harus 0. Kita jalan dulu dari misalnya dari yang bawah deh. Dari yang bawah ya. 0 ini
agar menjadi 1, sorry kok 0 ini. 1 ini agar menjadi 0, dia kan adanya di baris ketiga nih. Biar jadi 0, berarti harus dikurangin baris kedua. Ya kan? 0 dikurangin 0, hasilnya 0. 1 kurangin 1, hasilnya 0. 5 kurangin 1, hasilnya 4. 1 dikurangin minus 2. 1 kurangin minus 2, 3 ya. 0 dikurangin 1, minus 1. 1 dikurangin 0, 1. Gitu kan? Nah, yang kolom kedua, baris kedua, karena dia udah jadi 1, berarti dia udah jadi identitas kan, makanya nggak usah kita ubah. Gitu ya, 0-nya jelek banget. 0, 1, 1, minus 2, 1, 0. Yang ini harus kita ubah, 2. Itu dia adanya di baris pertama. Biar jadi 0, berarti bisa dikurangin 2 kali baris kedua atau dikurangin 2 kali baris ketiga. Bebas, kalian mau pilih yang mana. Gitu ya. Kemudian 1 dikurangin 2 dikali 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikurangin 2 kali 1. Hasilnya pasti 0. Next, minus 1 dikurangin 2 kali 1, minus 1, minus 2, berarti minus 3. Gitu ya. Terus setengah, nih saya tulis di sini, setengah dikurangin 2 kali ini, minus 2. Gitu ya. Maka jadinya setengah min kali min positif, setengah tambah 4. Jadinya, samakan penyebut, ini 1, ini 8. Jadinya 9 per 2. Gitu ya. Oke. 9 per 2. Oke, koreksi saya nanti kalau saya salah ya. Oke, kemudian 1, 0, 1 sih. 0 dikurangin 2 kali 1 adalah minus 2. 0 dikurangin 2 kali 0, 0 ya. Gitu. Oke, hapus ya. Biar kalian nggak rancu. Oke, next. Kolom kedua beres nih. Next, kolom ketiga. Berarti ini harus 0, ini harus 0, yang ini harus 1. Yang bawah dulu 4 biar jadi 1. 4 caranya biar jadi 1 berarti harus dikali 1/4 B. Adanya di baris ketiga berarti B 3 gitu ya. 0, 0, 0 kali 1/4 0, 0 ini 0 kali 1/4 0 gitu ya. 0 kali 1/4 0, 4 dikali 1/4 1 gitu ya. 3 kali 1/4 3/4 gitu kan. Minus 1 kali 1/4 minus 1/4. 1 kali 1/4 adalah 1/4. Oke, next. 1 ini harus dijadikan 0. 1 adanya di baris kedua. Mau jadi 0. Baris kedua kira-kira dikurang berapa? B3 ya. B3 ya, jangan B1. Kalau B1 nanti ini berubah lagi yang awal. Yang baris kedua kolom 1. Jadi 1, yang ini harus jadikan 0. 1 ini ada di baris kedua. Dikurangin berapa kali baris ketiga biar jadi 0. Dikurangin 1/4 ya. B 3. Biar jadi 0. Oke. 0. Dikurangin 1/4 kali 0. 0 ya. Kemudian 1 dikurangi 1/4 kali 0. 1. 1 dikurangi, ini 1 dikurangin 1/4 kali 4. 0. Yang ini minus 2. Gitu. Minus 1/4 dikali 3. Jadinya minus 2 minus 3/4. Samakan penyebutnya. Ini minus 8, ini minus 3. Jadinya minus 11/4. Gitu ya. Oke. Hapus ya. Oke, next. Next. 1. Ini 1. Dikurang 1/4 kali minus 1. Gitu. Jadinya 1 min kali min plus 1 ditambah 1/4. Jadinya 4 tambah 1/4 ya. Jadinya 5/4. Gitu kan? Gitu.
Oke. Oke, next. Next. 0 dikurangin 1/4 dikali 1. Ya jelas minus 1/4 gitu kan. Oke, yang terakhir. Ini minus 3 nih. Harus dijadikan 0. Minus 3 itu adanya di baris pertama. Biar jadi 0. Harus dikurang berapa? Jangan dikurangi baris kedua atau ditambah baris kedua. Karena nanti yang baris kedua, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua nanti akan berubah lagi. Gitu ya. Jadi kita harus mengurangi atau menjumlahkannya dengan baris ketiga. Berarti harus ditambah dengan 3/4 baris ke-3. Gitu ya. 1 ditambah 3/4 dikali 0 ya 1. Gitu kan? 0 ditambah 3/4 dikali 0 ya 0. Gitu. Minus 3 ditambah 3/4 dikali 4 pasti 0. Gitu ya. Terus yang ini 9/2 ditambah 3/4 dikali 3. Kali ini kan. Hasilnya 9/2 tambah 9/4. Samakan penyebutnya per 4. Berarti ini jadi 18/9/4. Jadinya 227/4. Gitu ya. Oke. Oke. Next. Selanjutnya. Oke. Minus 2. Gitu ya, saya tulis lagi. Minus 2 ditambah 3/4 dikali B3. B3-nya adalah minus 1. Gitu. Minus 2 minus 3/4. Samakan penyebutnya per 4. Ini jadi minus 8. Ini minus 3. Jadinya min 11/4. Gitu ya. Oke. Next. Oke. Next. 0 ditambah 3/4 kali 1. Ya 3/4. Gitu. Ya enggak? Oke. Selesai kan? Ini jadi identitas. Yang ini berarti jadi A inverse-nya. Gitu. Kita lihat ini adalah A. Maka ini adalah identitas gitu ya. Terus kita lakukan OBE beberapa kali. Jadilah yang sebelah kiri jadi identitas, yang sebelah kanan jadi inverse, A inverse. Maka dari itu kita bisa langsung ke step ketiga. Kita boleh langsung masuk ke dalam step ketiga. X sama dengan A inverse dikali B. Gitu kan ya tadi ya? Nih, step ketiga. Nih. Ya kan? Oke. Berarti karena kita udah punya A inverse-nya itu adalah ini nih, 27/4 gitu ya. Min 11/4, 3/4, and then minus 11/4, terus, kurang panjang ya. Gitu. Terus 5/4, min 1/4, terus bawahnya 3/4, min 1/4, dan 1/4. Kita kalikan dengan B. B-nya adalah B di soal yang ini. 2, 8, 10. Maka dari itu menjadi yang ini kalikan dengan ini. Gitu. 27/4 dikali 2 adalah 27/2. Gitu ya. Min 11/4 dikali 8 jadinya min 22. 3/4 dikali 10. 3/4 dikali 10 gitu. Coret-coret ini 2, ini 5. Jadinya 15/2 ya. Gitu kan? Oke, saya hapus. Next. Yang ini dikali yang ini. Perkalian matriks ya. Minus 11/4 dikali 2 adalah minus 11/2. 5/4 dikali 8 adalah plus 10. Minus 1/4 dikali 10 adalah min 5/2. Terus yang terakhir ini dikali dengan ini. 3/4 dikali 2 adalah 3/2. Minus 1/4 dikali 8 adalah minus 2. 1/4 dikali 10 adalah plus 5/2. Gitu ya. Atau sama dengan 27/2 tambah 15/2. Hasilnya adalah 42/2.
42 per 2 adalah 21. 21 min 22 adalah minus 1. Iya nggak? Kemudian, minus 11 per 2 minus 5 per 2. Minus 11 minus 5 adalah minus 16. Minus 16 dibagi 2 adalah minus 8. Minus 8 ditambah 10 adalah 2. Next, yang paling bawah. 3 per 2 ditambah 5 per 2. 3 tambah 5 adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. 4 dikurangin 2 adalah 2. Gitu ya. Gini. Jadi, jawabannya adalah ini. Jadi, solusi X itu sama dengan minus 1, 2, dan 2. Gitu. Sama ya, sama kayak eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss yang kemarin saya sudah bahas. Oke, intinya kalian harus cari dulu matriks inversnya atau matriks balikan dari matriks A-nya. Kalau kalian sudah menemukan matriks balikannya atau matriks inversnya, maka kalian tinggal mencari solusinya itu adalah dengan cara inversnya dikali dengan nilai matriks B-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.